warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tetap kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat cerdik pandai tentang bahagia. Masih membahas tentang bahagia. Ini pendapat-pendapat dari berbagai orang-orang, berbagai tokoh. Ditanyakan kepada Yahya bin Khalid al-Barmaki, seorang wazir yang masyhur di dalam daulah Bani Abbas, apakah bahagia itu tuanku? Jawabnya, sentosa perangai, kuat ingatan, bijaksana akal, tenang dan sabar menuju maksud. Kebahagiaan itu pernah dinyanyikan oleh seorang ahli syair bernama Hutay'ah. Demikian liriknya yang dicantumkan oleh Buya Hamka. Walastu aras sa'adata jam'a amal, walakinna at-taqala hiya as-sa'id. Wa taqwallaha khairuz zadi dukhra, wa indallahi lil atqa sa'id. Menurut pendapatku, bukanlah kebahagiaan itu pada mengumpul harta benda, tetapi takwa akan Allah itulah bahagia. Takwa akan Allah itulah bekal yang sebaik-baiknya disimpan. Pada sisi Allah sajalah kebahagiaan para orang yang takwa. Di dalam hal ini yang dimaksud dengan bahagia ialah mampu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan salah satu bahagia ini. Kita akan mendapatkan banyak pengertian bahagia yang diterangkan oleh Buya Hamka. Ahli syair yang lain yang amat masyhur dalam perkembangan agama Islam yaitu Zaid bin Thabit, ahli syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa inimru'un yumsi wa yusbihu salima minan nasi illa ma madala sa'id. Jika petang dan pagi seorang manusia telah mendapatkan rasa aman sentosa dari gangguan manusia, itulah dia orang yang bahagia. Orang kalau mendapatkan rasa aman sentosa dari gangguan manusia, baik saat petang maupun pagi, itulah yang disebut dengan bahagia. Orang yang berpegang teguh dengan agama, kebahagiaannya ialah pada meninggalkan barang yang terlarang, mengikut yang tersuruh, menjauhi yang jahat, mendekati yang baik. Bahagianya ialah pada mengerjakan agama. Pendapat selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan bahagia itu ialah tunduk dan patuh mengikut garis-garis yang ditentukan Allah dan peri kemanusiaan. Abu Bakar Ar-Razi
Tabib Arab yang masyhur menerangkan bahwa bahagia yang dirasa oleh seorang tabib ialah jika ia dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan tidak mempergunakan obat. Cukup dengan mempergunakan aturan makanan saja. Imam Ghazali, orang tua dan panutan dari segala tabib jiwa, berpendapat bahwa bahagia dan kelezatan yang sejati ialah bila mana dapat mengingat Allah. Kata beliau seterusnya, ketahuilah bahagia tiap-tiap sesuatu ialah bila kita merasakan nikmat kesenangan dan kelezatannya. Dan kelezatan itu ialah menurut tabiat kejadian masing-masing. Maka kelezatan ialah melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga mendengar suara yang merdu. Demikian pula segala anggota yang lain di tubuh manusia. Adapun kelezatan hati ialah teguh ma'rifat kepada Allah, karena hati itu dijadikan untuk mengingat Allah. Ini udah beberapa pendapat dari ahli syair sudah. Pendapat Ibnu Khaldun, Abu Bakar Ar-Razi, kemudian Imam Ghazali. Selanjutnya, tiap-tiap barang yang dahulunya tiada dikenal oleh manusia bukan buatan gembiranya jika telah dikenalnya. Tak ubahnya dengan orang yang baru pandai bermain catur, dia tidak berhenti-henti bermain. Meskipun telah dilarang berkali-kali, tidak sabar hatinya kalau tidak bertemu dengan buah dan papan catur itu. Demikian pula lah hati yang dahulunya belum ada ma'rifatnya kepada Tuhannya, kemudian itu dia mendapat nikmat mengenalnya. Sangatlah gembiranya dan tidak sabar dia menunggu masa akan bertemu dengan Tuhan. Karena kelezatan mata memandang yang indah tadi, tiap-tiap bertambah besar ma'rifat, bertambah pula besar kelezatan. Kita kalau diingatkan oleh guru-guru kita mampu memandang ini untuk melihat, menyaksikan kebesaran Tuhan. Ketika kita sudah menyaksikan kebesaran Tuhan, maka hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba rakyat akan sangat gembira kalau dia dapat berkenalan dengan wazir. Kegembiraan itu naik berlipat ganda kalau dia dapat berkenalan pula dengan raja. Tentu saja berkenalan dengan Allah adalah puncak dari segala macam kegembiraan, lebih dari apa yang dapat dikira-kirakan oleh manusia. Sebab tidak ada yang maujud ini yang lebih dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah segala kemuliaan alam itu hanya sebagian dari anugerah Allah? Bukankah segala macam keganjilan dalam alam itu hanya sebagian yang sangat kecil dari keganjilan kemahakuasaan Allah? Apa yang ada, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidaklah ada satu ma'rifat yang lebih lezat daripada ma'rifatullah. Tidak ada pula suatu pandangan yang lebih indah dari pandangan Allah. Sebab segala kelezatan dan kegembiraan, kesenangan dan sukacita yang ada di atas dunia ini, semuanya hanya bertakluk kepada pertimbangan nafsu, timbul sebab pertimbangan nafsu. Dan semuanya akan berhenti perjalanannya apabila telah sampai ke batas, yaitu kematian.
Tetapi kelezatan ma'rifatullah bukan bertakluk dengan nafsu, dia bertakluk dengan hati. Maka perasaan hati tidak berhenti sehingga mati. Hati nurani itu tidak rusak lantaran perpindahan hidup dari fana kepada baka, alam baka ya. Kayak kita sering mengutip istilah seperti ini, menuju alam baka. Bahkan bila tubuh kasar ini mati, bertambah bersihlah ma'rifat itu, karena tidak ada pengganggunya lagi. Sebab kekuasaan iblis, hawa dan nafsu tidak sampai ke sana. Hati nurani itu telah keluar dari alam yang sempit, masuk ke daerah alam yang luas, keluar dari gelap gulita menuju terang benderang, kata Imam Ghazali pada bagian yang lain. Jadi sebagaimana yang disampaikan Buya Hamka bahwa buku tasawuf modern ini ya salah satunya juga beliau belajar ya, melalui pendapat-pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Jadi ini ada kata Imam Ghazali di pada bagian lain, kesempurnaan bahagia itu bergantung kepada 3 kekuatan. Kekuatan marah, kekuatan syahwat, kekuatan ilmu. Maka sangatlah perlu manusia berjalan di tengah-tengah di antara kekuatan itu. Jangan berlebih-lebihan menurutkan kekuatan marah yang menyebabkan mempermudah yang sukar dan membawanya kepada binasa. Jangan pula berlebih-lebihan pada kekuasaan syahwat sehingga menjadi seorang yang humuk, pandir, yang membawa kerusakan pula. Maka jika kekuatan syahwat dan marah itu ditimbang baik-baik dan diletakkan di tengah-tengah, luruslah perjalanannya menuju petunjuk Tuhan. Kita tahu bahwa syahwat itu tidak dapat dihilangkan dan tidak semestinya mencoba untuk menghilangkan. Tapi syahwat ini harus dikendalikan. Demikianlah pula dalam hal marah. Kalau kemarahan itu berlebih dari yang mesti, kejadian memukul dan membunuh. Tetapi kalau dia kurang pula daripada yang mestinya, hilanglah diri dari perasaan cemburu, ghirah, gak ada semangat, dan hilang pula perasaan bertanggung jawab atas agama dan keperluan hidup atas dunia. Tetapi kalau marah terletak di tengah-tengah, timbullah kesabaran, keberanian dalam perkara yang memerlukan keberanian, dan segala pekerjaan dapatlah dikerjakan menurut nikmat. Demikian pula halnya dengan syahwat. Kalau syahwat itu bertambah-tambah, terjadilah fasik, melanggar perintah Tuhan, onar, gak jelas ya. Kalau syahwat kurang teguh, terjadilah kelemahan hati dan pemalas. Kalau syahwat berjalan di tengah-tengah, timbullah ifah. Ifah ini maknanya ya dapat memerintah diri sendiri. Dan qanaah, yakni cukup dengan apa yang ada serta tidak berhenti berusaha. Kata beliau pula, yakni Imam Ghazali, di dalam batin engkau ada terkumpul beberapa sifat yang ganjil. Sifat kebinatangan, sifat keganasan, dan sifat malaikat. Tetapi dirimu yang sejati ialah nyawamu, rohmu. Hendaklah engkau tahu bahwa sifat-sifat yang tersebut tadi bukan kejadian yang asli dari jiwamu. Dia hanya sifat-sifat yang datang kemudian,
Sebab itu hendaklah engkau perhatikan baik-baik dan ketahuilah pula makanan apakah yang sesuai dengan sifat-sifat tadi untuk mencapai bahagia. Kebahagiaan sifat kebinatangan ialah makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kalau engkau dimasuki oleh kebinatangan itu lebih daripada ukuran yang mesti, tentu engkau hanya bersungguh-sungguh memikirkan makan dan minum saja. Kesenangan dan kebahagiaan sifat ganas ialah memukul dan merusak. Kesenangan dan kebahagiaan setan ialah memperdayakan kamu dan menjerumuskan serta mengelak. Kalau sifat setan itu ada pada engkau, maka engkau akan memperdayakan orang, menjerumuskan orang kepada kesesatan, menghelah-helah, memutar-mutar duduk perkara. Sebab dengan demikianlah tercapai kebahagiaan dan kesenangan setan. Ngompor-ngompori, ngehasut, bikin onar, menjerumuskan orang pada kesesatan. Adapun kesenangan dan kebahagiaan sifat malaikat ialah menyaksikan keindahan hadrah rubbiyah, keindahan hikmat ilahiyah. Marah dan syahwat tidak pengaruh atas orang yang bersifat begini. Kalau engkau mempunyai sifat dari jauhar malaikat ini, hendaklah engkau bersungguh-sungguh menyelidiki asal kejadianmu, sehingga akhirnya engkau tahu jalan manakah yang harus ditempuh untuk mencari hadrah rubbiyah itu, sampai akhirnya engkau memperoleh bahagia yang mulia dan tinggi, yaitu musyahadah, menyaksikan keindahan dan ketinggian Maha Tuhan. Terlepas dirimu dari ikatan syahwat dan marah, di sanalah engkau akan mengetahui kelak bahwa syahwat dan kemarahan itu dijadikan Allah atas dirimu, bukan supaya engkau terperosok dan tertawan, tetapi supaya engkau dapat menawannya. Dapatlah keduanya engkau pergunakan jadi perkakas untuk mencapai maksudmu menuju jalan ma'rifat tadi. Yang satu engkau jadikan kendaraan, yang lain engkau jadikan senjata, sehingga mudahlah engkau mencapai keberuntungan, kebahagiaan, dan kesenangan. Kalau engkau lihat salah satu anggota kerajaan hati itu melanggar undang-undang hidup, yaitu salah satu dari syahwat dan marah, hendaklah engkau lawan sepenuh tenaga. Jika dia kalah sekali-kali, jangan dibunuh, karena kerajaan hati tidak akan sentosa kalau keduanya tidak ada lagi. Kalau engkau jalankan resep demikian, tentu akan diperoleh bahagia. Dapat engkau memegang dan mempergunakan nikmat Allah menurut yang mestinya. Tentu pada suatu peringatan kehormatan yang tinggi daripadanya, kalau engkau langgar petaruh ini, tentu engkau celaka. Engkau dapat siksa yang membuat engkau menyesal. Sekianlah keterangan Imam Ghazali. Jadi adanya syahwat, marah, maka justru ini harus dikendalikan. Jadi keterangan beliau, Imam Ghazali, maklum kita pada pendirian Imam Ghazali, bahwa kebahagiaan itu ialah pada kemenangan memerangi nafsu dan menahan kehendaknya yang berlebih-lebihan. Itulah yang bernama peperangan besar, lebih besar dari menaklukkan negeri. Nabi Muhammad SAW kembali dari peperangan Uhud yang paling besar, tidak ragu lagi bahwa orang yang menang dalam peperangan yang demikian lebih daripada segala kemenangan. Tetapi Nabi kita berkata bahwa kembalinya dari perang Uhud itu ialah kembali dari perang yang sekecil-kecilnya, menempuh perang yang sebesar-besarnya, yaitu perang dengan nafsu.
berat, yang butuh perjuangan, pengorbanan tidak ada henti-hentinya, ialah perang dengan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Maka kemenangan di dalam peperangan dengan nafsu ini ialah induk dari segala kemenangan. Karena orang yang berperang ke medan perang itu sendiri, ada juga yang mencari nama dan kemegahan. Pada lahir ternama, pada batin amalnya belum tentu diterima Tuhan. Sedang orang yang berperang dengan nafsu itu kerap kali tidak dilihat manusia kemenangan itu lahirnya, tetapi tertulis dengan jelas di sisi Tuhan. Jadi di sini disebutkan closing dari Buya Hamka dengan pendapat-pendapat khususnya Imam Ghazali bahwa peperangan yang sejatinya kita hendak bahagia, sebutkanlah ini tatkala kita mampu memerangi nafsu yang terdapat dalam diri kita. Ini yang disebut dengan kemenangan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab.